Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya di channel saya. Eh, Hari ini sangat spesial sekali nih, karena kita berada di alam bebas. Nah, kebetulan sekali tamunya sangat spesial banget. Nanti kita perkenalkan dulu ya, tamu-tamu yang akan datang ke sini dan akan membahas apa sih sebenarnya. Kita tuh terus ada di mana gitu. Mungkin untuk perkenalan pertama ini mungkin sebelah kiri saya ya, sebelah kiri mungkin udah pada tahu ya, ini Kang Ari. Apa mau perkenalan lagi Kang Ari? Oke terus ya. Nah ada dua tamu yang sangat spesial sekali di sini. Pertama bapak-bapak ini, akang-akang ini. Saya masih om-om. Om. Dan yang satu lagi ada bapak ini, nanti saya nggak mau menyebutkan nama, tapi biar beliau ini yang menyebutkan nama dan background beliau ini. Oke, dari mulai bapak yang ini deh, om yang ini. Om, namanya siapa sih om? Ya, panggil om nanti saya bawa lah. Jangan dong, jangan dibawa om. Iya. Oke, silakan Baik, om. perkenalkan nama saya Molek. Biasa dipanggil Molek. Ada juga yang panggil Ki Molek. Ki Molek ya. Ya, karena mungkin saya sudah muda ya. Oh. Jadi dipanggil Aki ya. Iya. Iya. Saya backgroundnya apa ya? Pekerjaan atau apa ini? Mungkin background di petualangan kali ya Oh, Kang di ya. petualangan. Apakah Kang seorang Tarzan gitu kira-kira? Nah itu kan kita nggak tahu Kang. Tarzan sebenarnya cita-cita. Oh, Tarzan Dulunya waktu masih kecil orang lain cita-cita pengen jadi dokter, polisi, saya pengen jadi Tarzan sama robot. Enggak, saya sebenarnya cuman lebih ke penikmat saja ya. Saya emang hobi dengan alam gitu. Bukan pencinta alam, kalau saya lebih ke penikmat alam ya. Jadi kalau mencintai sih karena saya nggak bisa ngejaga belum ya. Mungkin kalau cuman sedikit kalau lagi inget ya ada lah gitu. Tapi lebih menikmati saja. Awalnya emang senang camping gitu. Ketemu teman senang naik gunung diajak nyoba. Ternyata kapok awalnya. Kok kapok sih Kang? Karena naik gunung tidak seindah yang dibayangkan. Pertama naik gunung tuh saya sih sebenarnya masih baru 2003 baru pertama kali naik gunung gede Pangrango pastinya karena saya domisili di puncak kan. Gitu ya. Itu rencana kita gede sama Pangrango ternyata kapok baru sampai gede akhirnya pulang turun lagi ke bawah. Pulang turun. Ceritanya panjang kenapa saya kapok. Gak usah panjang-panjang kan. Nanti ngantuk. Iya. Padahal ini baru perkenalan ya. Iya baru perkenalan Udah Kang. panjang ya. Apalagi kalau ditanya ya. Jangan dulu Kang. Iya lah gitulah. Oke, saya lanjut untuk ke bapak-bapak yang ini satu. Silakan. Oh bapak-bapak ya, bukan om. Setengah bapak, setengah ibu berarti. Silakan. Ya perkenalkan nama saya Erik, saya di domisili di Gadok Bogor. Gadok Bogor. Saya lebih ke IO atau memang main di outdoor activity kan. Outdoor Gitu. activity. Iya. Ini berarti variasi nih ya. Wah tamu saya benar-benar spesial nih guys. Jadi tamu saya ini ada yang dari apa? Lebih ke praktisi pariwisata cuma Lebih adanya di praktisi outdoor activity. Ada yang expert untuk dari peralatan dan naik gunung dan ada yang lebih pariwisata. Silahkan teruskan. Tadi kan saya belum tahu nih background Akang itu apa sih? Background ya dilahirin kedua orang tua sih Om. Itu udah jelas ya. Kalau untuk di dunia alam atau outdoor activity saya dulu di penggiat alam ya di sekolah zamannya dulu Om. Gitu di pencinta alam lah dulunya sambil banyak belajar gitu Tetap dan mencintai terus alam. belajar. Tetap mencintai alam ya Kang ya. Insya Allah kita tetap mencintai alam ini, kita coba menjaga dan ya cara mensyukurinya salah satu adalah kita menjaganya. Gitu. Betul. Karena alam sendiri dia punya caranya sendiri untuk
mengobati di seperti reboisasi kan teman-teman suka nanam sana nanam sini, sebenarnya mereka punya caranya sendiri untuk istilahnya mengobati alamnya, buat alam dan kesuburannya sendiri Om gitu. Oke, cukup dulu Kang. Ya, Ini baru siap. perkenalan ya Kang ya. Ini hari ini Kang sebenarnya Kang Ari nih. Oh iya, mohon maaf nih. Kita sekarang disponsori oleh kopi apa sih namanya, Keblek. Kopi Keblek. Nah, kopi Keblek ini adalah sebuah biji kopi lokal nih. Biji kopi lokal dengan proses tradisional dengan menggunakan alat tumbuk khas daerah lokal yang dinamakan keblek. Makanya di sini disebutnya kopi Keblek. Ini kopinya sangat enak sekali. Jadi kalau kalian mau ngopi, ini sangat direkomendasi sekali ya. Direkomendasi sekali untuk kopi Keblek ini ya. Ini iya, sama didukung juga oleh Squid Camp. Squid Camp ini dia berada di mana? Di daerah mana Kang? Di Megamendung ya. Di Megamendung ini mereka menyediakan spot-spot untuk Untuk camping, untuk keluarga atau ya sebagai melepaskan lelah ya selama beraktivitas. Mungkin kalian yang suka beraktivitas dari hari Senin sampai hari Jumat sangat lelah. Makanya di sini Squid Camp ini bisa menyediakan tempat untuk camping lah, having fun untuk keluarga, untuk family ya. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sini silakan. Harganya nggak terlalu mahal ya Kang ya, untuk masuk ya Kang ya. Nanti mungkin kita akan ngobrol langsung dengan pengelolanya Squid Camp itu ya. Oke Kang, saya mau beralih dulu sama ini ya, senior saya nih. Aduh. Ini Kang, kita tuh sekarang itu lagi di acara apa sih sebenarnya? Iya, terima kasih Bang Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sebetulnya acaranya dimulai dari kemarin. Hari ini puncaknya sudah selesai. Kita ada di satu buah acara pendaki Bogor dari sub regional Korwil Nanjak gitu. Jadi regional Korwil pendaki Bogor khususnya dari Ciawi sampai Cisarua, yaitu regional pendaki Bogor Korwil Nanjak Kang gitu. Korwil Nanjak. Betul. Jadi di sini acaranya itu adalah ngariung sareng Korwil Nanjak dengan hashtag lupa nama ingat rasa. Gitu. Lupa nama ingat rasa nih. Apa nih? Kayak ini ya, kayak COVID ya Kang ya. Jadi kebetulan ya tamu-tamu yang hebat-hebat hari ini yang ada di depan ini kebetulan beliau sendiri ya, Kim Molek sendiri bersama Ko Erik sendiri adalah salah satu pendiri dari Korwil PB Nanjaknya itu sendiri. Oh, jadi mereka ini dari PB Nanjak ya Kang ya? Sesepuh Kang. Masya Allah, dari Sesepuh tadi saya sepuh. perkenalan nggak tahu. Akang kenapa nggak ngomong? Ya Allah. Oh itu, kalau gitu nanti kita tanya deh sejarahnya Korwil Nanjak deh. Iya, Ya. betul. Nanti akan oke silakan terus Kang. Siap. Ya itu jadi acara ini sebetulnya program kerja dari PB Korwil Nanjaknya itu sendiri, jadi akan dibuat secara rutin. Cuman kemarin sempat berhenti dikarenakan adanya pandemi Kang. Jadi sekarang udah mulai sedikit longgar, mencoba lagi program kerja untuk tetap berjalan. Gitu, Kang. Jadi ini menggeliat lagi setelah PPKM ya kali Kang? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya oke, berarti gini Kang, berarti saya pengen tahu nih dari sejarahnya historinya dari Korwil Nanjak ini ya. Terus ini ngariung sareng Korwil Nanjak. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih ngariung kumpul ya. Kumpul bareng berarti ya Kang ya. Iya. Kumpul bareng bersama Korwil Nanjak. Nah, ini kebetulan nih ya teman-teman di sini ada dari sesepuh nih. Bisa disebut sesepuh apa kalau sesepuh? Terlalu tua ya Kang? Oh, Om katanya pengen tetap dipanggil Om. Oke deh, konsisten ya kita panggil Om aja ya. Ini Om-om ini
Kita tanya tentang histori Korwil Nanjak sendiri, berdirinya kapan dan apa sih yang di dalam Korwil Nanjak itu dan seberapa besar sih pesertanya itu? Mungkin Om ya Om, Om silakan Om. Oke. Ya, terima kasih. Saya juga nggak kenal ya siapa namanya. Lupa, bukan nggak kenal ya. Maklum sesepuh. Udah tua. Sepuh itu tua, sesepuh berarti setua banget gitu. Setua banget. Enggak. Iya. Jadi sebenarnya dulu tuh di PB sendiri di Pendaki Bogor nggak ada Korwil Nanjak. Nah, iya. Adanya itu Korwil tuh dibagi ke 7. Di antaranya itu Korwil Cisarua dan Ciawi. Selain Parung, Korwil Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Kota, Korwil Cibinong ya, adalah Korwil Cisarua dan Ciawi. Kenapa hingga terjadi ada Korwil Nanjak gitu? Jadi sebenarnya itu spontanitas dari kami. Ketika awal-awal dibagi Korwil, kami di Korwil Cisarua dan Ciawi itu sangat berbeda dengan Korwil lain. Di Korwil kami hanya ada beberapa kepala saja. Jadi kalau yang lain isinya itu ada 10-20 orang, di kita itu di Korwil Nanjak itu hanya 5 kalau nggak salah ya. 5 orangan lah ya. 3 atau sampai 5. Di Korwil Ciawi itu ada 2. Jadi sedikit sekali ya. Bahkan yang 2 itu yang satunya nggak ada ngilang. Jadi cuman Korwilnya doang sendiri. Ngilang kemana Kang? Nggak tahu lah. Ngilang di gunung. Enggak sih. Oh, jadi enggak. dia cuman sebentar. Makanya dari situ akhirnya ketemu karena jaraknya tidak begitu jauh. Ketemulah ngobrol-ngobrol sambil ngopi, seling ketemu. Gimana kalau kita satuin aja Korwilnya gitu. Daripada kita sedikit, mendingan biar agak banyak nih ngumpulnya kita satuin. Ya udah. Ya spontanitas aja tercetuslah Korwilnya kita ganti namanya Nanjak. Kenapa Nanjak? Mungkin karena kita ada di daerah atas gitu. Jadi historinya Nanjak itu karena posisi ini ada di atas ya. Maksudnya jalannya ke atas ya karena ke puncak gitu ya Kang Iya, ya. benar, gitu. Berarti itu dulu berarti bukan nama Korwil Nanjak itu setelah ada perpaduan dari 2 Korwil ya. Iya. 2 Korwil itu Cisarua dengan Ciawi. Iya. Ciawi dengan Cisarua itu disatukan jadi Korwil Nanjak. Tapi itu juga dengan persetujuan Ketua Pendaki Bogor yang pertama dulu. Dengan gitu merger ya. Jadi itu tetap ada approval dari dari Ketua Pendaki Bogor. Iya. Ketua umum berarti ya Kang. Karena kan emang kita karena emang masuk dalam bagian Pendaki Bogor ya kita harus bicara dulu gitu sama pusat gitu. Ternyata di ACC ya udah Nanjak. Itu dulu itu ketua umumnya itu sudah Kang Ari atau Belum, masih yang pertama dulu itu. Kang Bopak. Masih yang pertama ya. Itu langsung di ACC ya. Karena mungkin ini ya kenapa harus ada 2? Mungkin kan satu daerah kali ya Kang ya. Iya, sebenarnya sih lebih Korwil kan tujuannya lebih ke memudahkan memudahkan buat hubungan. Gitu ya. Jadi kan kayak saya dari sini ke Cibinong lumayan jauh. Dulu kan base campnya di kota lumayan juga, apalagi teman-teman dari Korwil Timur itu agak susah ya? Udah lebih jauh lagi gitu. Makanya jadi jika kalau ada informasi apapun atau pengen ngumpul jadi lebih memudahkan sih. Kalau dikukuhkannya tanggal berapa? Kalau boleh tahu di Korwil Nanjak itu? 24 Maret kalau nggak salah. 24 Maret. Tahun? Tahunnya nih agak 2015. Udah lupa. 2015 ya. Oh iya. Malum ya teman-teman udah om. Ya coba bantuin bro. Iya dibantu coba. Ya, tapi saya ingat kopdar pertama tuh Februari 2015 kita baru ketemu sama Kim Molek juga tuh saya di kopdar pertama tuh. Itu kopdar pertama itu sudah di Belum.
Jadi itu pun pendaki Bogor juga baru mengikrarkan itu waktu itu acara di bulan Februari. Februari 2015. Dan kita jadi ada Korwil Ciawi sama Cisarua itu sebenarnya terpisah awalnya. Awalnya terpisah, cuman karena orangnya baru sedikit, karena baru kan namanya juga baru, akhirnya kita merger kan. Kita merger, bahasa kerennya merger gitu. Ya, bersatu kekuatan gitu kan. Padahal sedikit juga ya gitu. Dulu ada ketua Korwil Ciawi itu dulu Kang Joy. Dan ada anggotanya itu ya Kang Joy juga sendiri. ya. Jadi kita akhirnya mengajukan ke pengurus bahwa udahlah kita disatuin karena kita jalurnya nanjak ke atas gitu kan. Jadi dari Ciawi itu kan udah mulai nanjak ke atas ke Cisarua. Jadi kita sebutnya malah Korwil Nanjak gitu. Sebutnya Korwil Nanjak ya. Iya. Korwil itu berarti koordinator wilayah kan ya Kang? Betul. Koordinator wilayah bagian nanjak lah ya. Bagian Ciawi sampai ke atas lah ke Cisarua. Berarti orang-orang yang di sini itu yang nanjak-nanjak ini kalau naik gunung udah nanjak terus berarti. Nggak turun-turun. Dan itu pertamanya itu di 24 Maret kalau nggak salah 2015. 2016. Untuk nanjaknya sendiri untuk kegiatan di gunungnya. Untuk nama Korwil Nanjaknya untuk nama Korwil Nanjaknya. Ketua atau Korwilnya tuh kebetulan Kimolek sendiri. Oh ini bapak-bapak ini. Bapak ini. Oh begitu. Langsung dikukuhkan ya? Langsung dikukuhkan karena nggak ada lagi ya. Karena yang saya bilang jumlahnya sedikit waktu itu gitu. Apa Kang Joy doang yang itu pesertanya? Itu Ciawi dulunya. Oh dulu Ciawi. Ya, dulu Ciawi. Iya. Korwilnya Kang Joy, anggotanya juga Kang Joy juga gitu. Yang naik gunung dia sendiri juga. Begitu ceritanya. Jadi nanjak sendiri sempat ya banyak pertanyaan apakah ini komunitas baru. Enggak, kita tetap ada di bawah pendaki Bogor. Kita ada koordinasi Korwilnya dari Ciawi dan Cisarua gitu. Mungkin teman-teman sempat bingung dulu ya Kang Ari ya, kok ini jadi ada nanjak nih gitu. Sebenarnya itu bukan karena jalurnya aja nanjak, kita nyatuin dari Ciawi Cisarua kan nggak mungkin jadi Korwil Cici gitu kan, nggak mungkin kan. Ciawi Cisarua gitu kan, atau Cicis ya bro. Nggak mungkin gitu, makanya ada celetukan dan akhirnya benar kita jalurnya kan ke atas nih nanjak gitu. Dan sesuai juga dengan genre ya, hobinya naik gunung nanjak juga kan gitu. Begitulah ceritanya Om. Jadi ceritanya ini, waduh, sesuai dengan nanjak terus berarti ya Kang ya. Sesuai dengan nanjak terus. Oke, ada yang mau ditambahkan Kang? Iya. Tapi itu kita pakai pengsiu juga ya. Wah, Iya kan benar kan? Iya kan ada perhitungannya ya. ada perhitungannya. Tapi bukan dari saya ya. Ya kita sih ide-ide dari teman-teman ya ambil aja. Mungkin kepercayaan sebagian teman-teman kita bagus nih nanjak ya kan. Mudah-mudahan nanjak gitu. Amin. Ternyata ya kehidupan nanjak nurun. Nggak bisa nanjak terus. Yang penting ketika kita nanjak jangan lupa yang di bawah kan. Iya. Jangan lupa turun ya. Jangan lupa turun. Iya benar. Iya. Nah, Kang gini Kang. Ini udah keberapa kali nih yang diadain mengadakan acara seperti ini? Ini ngariung bareng ini udah berapa kali diajak? Ngariung bareng itu udah 5 kali ya kalau saya. Lebih sih. Cuman ya sebenarnya ngariung itu lebih ke ngedeketin lagi Kang. Karena kan emang di komunitas mendaki Bogor sendiri tidak ada kewajiban ya Kang Arya. Jadi tidak ada kewajiban harus berkumpul misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali, tidak. Jadi kita emang benar-benar pure pendaki Bogor pusat pun menyerahkan ke Korwil. Ya lu mau ngumpul sehari sekali, sejam sekali nggak masalah. Selama bisa ya nggak apa-apa. Ya cuman ini sebenarnya salah satu daya tarik saja. Jadi sebenarnya kayak kumpul tuh nggak harus kita camping. Kumpul sih sebenarnya di mana aja bisa di secret, bisa di rumah siapa gitu. Cuman
karena emang agak susah buat mengumpulkan dan biar supaya dapat plusnya gitu. Hobi kita nenda tersalurkan, akhirnya ya kita bikin acara seperti ini. Agak sedikit formal lah ya, agak sedikit formal biar mereka juga ada rasa tanggung jawab mungkin ya. Wah ini ada ada acara dari Korwil sendiri nih gitu kan. Nah kalau untuk ini ya, untuk lupa nama ingat rasa ini. Iya, lupa nama ingat rasa ya karena emang jarang ketemu gitu. Kayak dari keseluruhan ini ya, dari keseluruhan anggota. Mungkin ya emang kalau saya sama Erik emang sama beberapa orang yang lain sudah sering ketemu karena emang ada di grup Korwil kita juga ada yang masuk tapi belum pernah ketemu itu. Ada yang sering ketemu tapi ya gitu lupa nama. Jadi artinya sih sebenarnya lupa nama ingat rasa tuh ini kita pernah begini gitu. Pernah melakukan sesuatu hal tapi lupa namanya kali ya. Lebih ke nerangin gimana ya bro ya? Iya. Kalau saya paham. Dalam saya sisi paham. positif ya. Iya saya paham. Sisi Jadi positif telah kita. melakukan sesuatu hal yang sangat positif, tapi karena saking Kenangan lah, banyaknya, mengenang lah. tapi saking banyaknya mungkin agak lupa nama-namanya gitu kan. Mungkin seperti itu kali ya. Ya, jadi saya tambahkan kan kenapa kita ada hashtag lupa nama ingat rasa. Di Ciawi sampai Cisarua ini kan sebenarnya cukup luas juga kan. Dan di jalan kadang-kadang sama-sama di satu Korwil terkadang memang jarang karena pandemi ini, hampir 3 tahun, mau jalan 3 tahun. Kita dulu pernah bermain dan berkegiatan bareng. Setelah lama cuman siapa ya lupa nih, suka itu kan, suka ketemu tapi kita lupa gitu namanya siapa gitu. Tapi kita ingat kita pernah kesini nih bareng nih, atau kita punya kegiatan di sini gitu. Jadi biasanya kan gini ya, kita pernah ketemu di mana ya? Ya. Perasaan familiar deh kayak lu gitu kan. Dan di Nanjak sendiri genrenya tuh teman-teman sebagian besar lebih ke outdoor activity juga Kang. Outdoor activity. Main di outbound. Kita juga punya travel ya namanya angkutan Nanjak gitu yang mengantar untuk teman-teman pendaki. Nah, kadang kita ketemu tamu, wah ternyata rumahnya di Cisarua gitu kan. Iya. Nah, itu yang kenapa kita angkat hashtag itu, kita kumpulin lagi yuk. Kita biar kalau ngumpul gini kan jadi ketemu lagi, rasanya kenal, jadi ada lagi gitu ya. Gitu. Lebih ke sana sih. Gitu ya. Dan ada satu kejadian yang sangat bukan lucu sih, tapi menyebalkan mungkin buat orang lain. Sebenarnya kenapa ini buat umum juga ya? Karena ya gitu. Kadang kita ketemu di Bogor misalkan di mana? Kang kemana? Oh iya sini, ngobrol banyak kita ya. Oh iya dulu begini-begini. Dalam hati ini siapa namanya? Lupa. Gitu. Bukan karena tua berarti ya, bukan. Tapi karena emang ya karena seringnya kita bertemu sama orang-orang baru mungkin. Oh iya. Karena ya emang mungkin emang kita tukang main ya dulunya. Main ketemu sama banyak orang, tapi alhamdulillah sekarang udah mainnya, hobinya udah agak menghasilkan, ketemu banyak orang juga di outbound gitu kan. Ya jadi jadi mereka itu tahu Akang, cuman Akang belum tentu tahu. Kayak kita aja Kang ke presiden ke presiden ya. Iya. Kita tahu nama Jokowi itu siapa, tapi kan Jokowi belum tentu tahu kita gitu. Iya. Lu siapa? Tapi kalau itu terlalu terlalu jauh ya Kang ya mungkin. Sebenarnya karena lupa aja sih. Tapi kalau kita juga ingat rasanya gitu. Oh pernah ketawa bareng, rasanya seru sama dia gitu. Tapi gitu, cuman nama lupa gitu. Nama lupa ya. Kadang pas udah ngobrol sama lama, Kang punten Kang. Namanya siapa? Tawa lagi. Nah, itu udah ngobrol lama baru tanya nama. Itu kan jadi rasa juga ya kan? Iya benar. Jadi rasa juga itu kan. Iya gitu. Jadi teringat lagi. Ya. Ini kalau saya lihat di sini ada banyak ya ini ya untuk sponsorship ya dari Babang Outdoor, Curug Cingir Adventure. Nah, ini apakah mereka ini dari sebagian dari Korwil Nanjak sendiri apa hanya mereka memberikan supporting aja apa gimana Kang? Kita sih sebenarnya ketika bikin acara seperti ini lebih ke tujuannya sih
saling menguntungkan sebenarnya ya. Karena emang kita pun di Pendaki Bogor sendiri sering dibantu juga ya Kang Ari ya. Sama toko-toko outdoor teman-teman yang punya usaha toko outdoor atau yang lainnya gitu, ketika kita bikin acara mereka support. Tapi tidak harus support juga gitu mereka. Jadi kita ya mungkin tujuannya tadinya kami kenapa ada beberapa yuk karena kan kemarin habis pandemi juga gitu kan usaha emang banyak yang turun gitu. Turun ya. Ya tujuannya sih ngangkat lah dikit-dikit gitu. Oh, biar mereka bergeliat lagi. Masang ini doang masang gitu banner kan. ya. Pasang di banner. Tapi gitu kan sih. ada kan itunya apa? Produk-produknya. Ya ada juga terima kasih buat Kopi Keble kan ngedukung iya, juga iya, gitu iya, ya. iya, Terima kasih banyak. Tapi kita nggak harus gitu sebenarnya nggak harus wah mau support gitu. Tapi kita nggak bisa ngasih apa-apa. Ya nggak masalah gitu. Ayo kita sama-sama bareng-bareng. Sama-sama menguntungkan ya, ya Kang, ya. terkecuali emang eventnya berbeda lagi gitu kan. Ya mungkin ada peraturan juga kalau kami sih di Korwil Nanjak nggak harus mereka support terus ngasih sesuatu baru kita naikin di banner nggak juga. Mungkin emang kemarin karena emang acaranya terlalu ngedadak ya bro ya. Dibilang singkat juga persiapannya. Ada sebulan ya kurang malah 3 mingguan. Makanya nggak ke ini semua. Sebenarnya kayak teman-teman dari nggak daerah Cisarua saja dari Korwil Barat ada teman-teman yang punya toko outdoor atau Korwil yang lain biasanya kita japri via WA. Mana logonya kita naikin minta gitu sih. sponsorship ya. Gitu. Oke, gini, saya mau pindah coba ke Kang Ari. Kang Ari, ini kan dari salah satu Korwil salah satu cabang dari pendaki Bogor ini, Korwil Nanjak ini kan mengadakan seperti ini. Itu responsif dari ketua umum atau dari PB pusat kali ya? PB pusat itu seperti apa sih? Supportingnya seperti apa ya Kang? Ya, jadi sebetulnya Korwil ini kan adalah ujung tombak dari pendaki Bogor. Karena kalau kita berbicara dengan pendaki Bogor, pusat nggak punya masa. Gitu loh. Ujung tombaknya adalah para Korwil ini. Jadi dari pusat sendiri bagaimana caranya teman-teman yang ada di Korwil ini sendiri bisa kondusif tetap menjalin silaturahmi secara baik gitu. Intinya adalah itu. Makanya dari pusat sendiri memberikan program-program kepada setiap Korwil agar di Korwilnya itu sendiri tetap silaturahmi terjaga dengan solid. Jadi kita meminta buat teman-teman sendiri mengadakan acara-acara khusus di dapur Korwilnya masing-masing agar mereka mempererat atau mempersolid lagi silaturahmi antar anggotanya sendiri. Nah, nanti setelah kita melihat Korwil A, Korwil B, Korwil C dan yang 7 Korwil itu sering melakukan acara-acara silaturahmi tentang solidnya para anggota di Korwil itu sendiri, nanti baru tugas dari pendaki Bogor ini secara menyeluruh mengadakan acara-acara event untuk menjalin silaturahmi semua Korwil, Kang. Gitu. Jadi lebih ke sana. Jadi kita selalu memantau teman-teman yang ada di Korwil ketika mereka vakum akan satu buah programnya itu, selalu kita untuk membangkitkan mereka selalu, ayo silakan kalian itu punya program yang harus dijalani, bagaimana caranya para anggota ini mempunyai silaturahmi yang cukup baik. Gitu. Iya. Apa mungkin ini jadi satu percontohan juga, Kang? Kalau percontohan semuanya alhamdulillah semua Korwil mempunyai acara seperti ini secara rutin gitu. Dari tadi berbicara tentang Nanjak udah cukup rutin dia melakukan satu buah acara dari Korwilnya sendiri tentang silaturahmi. Jadi bukan hanya ini aja, Kang. Sebetulnya ini karena kan ada olahraganya juga. Mereka setiap juga, hari mereka melakukan olahraga bareng. Terus acara kumpul-kumpulnya yang dibilang tadi Kimolek nggak cuman sebulan 2 bulan, bahkan mereka tiap jam atau misalnya mau pada ngumpul setiap hari di sana ada gitu. Itu cuman kan biasanya kalau yang tiap hari orangnya itu aja. Di event seperti inilah gitu, anggota-anggota yang ada sedikit menghilang kita tarik lagi, kita tuh punya ikatan silaturahmi, yuk ngariung bersama yuk para anggota Korwil Nanjak, ditambah juga dengan
memperlihatkan kepada dunia di luar Nanjak atau bagi orang-orang yang belum masuk ke dalam Nanjak yang punya domisili di sana, makanya ini tetap untuk umum Kang. Jadi memperkenalkan Korwil Nanjak dengan berbagai macam programnya agar ada regenerasi dari luar untuk bergabung dengan Korwilnya itu sendiri gitu ya Kang ya. Kalau untuk acaranya sendiri dari PB Pusat itu memberikan hak 100% enggak sih? Maksudnya yaudah kamu kelola sendiri deh untuk acara tersebut, apa lu harus punya batasan ini loh, lu nggak boleh ini, nggak boleh ini, ada aturan yang ibarat kata mengikat gitu dari pusatnya itu. Kalau mengikat sebetulnya tidak ada. Iya. Jadi program ini tetap kita luncurkan kepada Korwil karena setiap periode itu dalam 1 tahun itu dia harus mempunyai beberapa program. Contohnya misalnya dengan acara Kemcernya seperti ini. Terus ada lagi kalau misalnya ada dari Korwilnya sendiri mengadakan kayak acara program santunan anak yatim. Terus ada juga kayak program-program kegiatan bersama seperti misalnya pendakian massal gitu. Jadi itu program-program yang diminta oleh pusat kepada Korwil untuk menjalankan sebagai mempererat tali silaturahmi di dalam anggota Korwilnya itu sendiri Kang. Tetap ada laporannya ya. Tetap ada laporan, gitu tapi tetap di pusat sendiri meminta kepada Korwil edukasilah teman-teman yang ada di anggota Korwilnya itu sendiri secara baik dan benar. Gitu. Oh gitu. Ya Kang, ini buat akang-akang nih kayaknya nih ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya ya. Saya pernah ada teman-teman yang pernah bertanya, ini kan pandemi ini kayaknya menghalangi untuk berkegiatan di outdoor activity ya Kang ya, terutama untuk pendakian atau untuk pariwisata pun agak sedikit ditutup gitu. Ini akang-akang ini kan berkata gimana ya, berkegiatan ini udah nggak asing lagi lah. Yang kemarin PPKM itu gimana nih, kan vakum ya, udah vakum gini. Bagaimana Kang untuk mensiasati supaya kita maksudnya bisa memberikan edukasi, bisa memberikan penjelasan kepada mereka yang baru-baru yang masih mau untuk naik gunung, apalagi yang anak-anak SMA yang baru mau naik gunung dengan semangat yang menggebu-gebu, tapi mereka tidak punya wadah gitu loh. Mungkin siapa dulu ya? Ke Kang Erik. Kang Erik ya, saya ke Kang Erik dulu deh. Ya, kalau untuk di Nanjak sendiri, kita hampir kalau untuk bikin acara vakum, dan ini baru perdana lagi. Gitu, baru perdana lagi kita buat setelah terakhir di Pepalidan itu 2018 Lek. 2018 ya? 2019. Ya. Kan singgung begitu bilang apa Lidan. Gua kayak ngomong sama si Mali sama si Bolot kita berdua bro. Bukan gitu nih. Gitu jadi di Iya duit. Udah ngomong sama si Bolot nih gue. 2020 ya, 2020. Sudah longgar PPKM, kita bikin acara di Papalidan Camp waktu itu di daerah Cibolang. Itu pun sama dengan konsepnya, kita coba ngumpulin teman-teman karena sudah lama tidak bertatap muka gitu kan. Tapi kalau untuk di outdoor sendiri Kang, beberapa gunung juga sudah mulai dibuka. Kemarin TNGP dibuka, saya dengar udah banyak juga yang mulai naik. Dan kalau untuk kegiatan outdoor sendiri sebenarnya lebih aman daripada di indoor sebenarnya. Gitu. Maksudnya aman gimana nih? Untuk kegiatan membawa kan kita dilarang berkumpul tuh. Iya, betul. Dari pemerintah untuk membatasi kuota gitu kan. Tapi kalau di outdoor activity sendiri atau di ya kayak camping itu lebih digandrungi sekarang Kang. Dan 2 tahun ini sedang happening banget ya, untuk betul. Camping ceria, family camp gitu kan. Kebetulan saya mengelola satu camp di Megamendung
dan trafiknya tuh naik sudah beberapa bulan inilah gitu. Karena mereka tidak nyaman di hotel, tidak nyaman di apa kayak kolam renang gitu kan, tidak nyaman. Mereka lebih nyaman sendiri di camping ground karena bisa berjarak dengan satu dan pengunjung lainnya tuh bisa berjarak gitu kan. Gitu. Iya. Makanya salah satu tempat pembelanjaan terbesar juga tuh di BSD di Jakarta tuh selalu sold out tuh. Tenda-tenda luar Iya biasa. sih emang. Kan nggak di endorse om jadi nggak disebutin. Iya. Kalau di endorse saya sebutin om gitu. Gitu. Karena memang di 1-2 tahun ini semenjak pandemi untuk camping tuh lagi happening lah gitu. Beberapa tempat camping tuh cukup ramai sekarang dan banyak tempat camping baru tuh bermunculan termasuk Squid Camp ini baru 1 bulan lah mereka buka dan dan mulai banyak pengunjungnya juga pastinya karena apa itu dia. Oh ini berarti Squid Camp ini baru 1 bulan? Baru 1 bulan. Oh nanti baru 1 kita bulan. coba tanya-tanya mungkin asik dengan pengelola ya dengan Kang Alvin nantinya. Nanti Kang Alvin kita coba wawancara nanti untuk kita minta tahu Squid Camp itu apakah kenapa namanya Squid Camp gitu. Iya. Yang jelas dia ada di Megamendung lokasinya dan HTM-nya cukup terjangkau lah buat teman-teman komunitas apalagi teman-teman anak-anak muda untuk view keren gitu kan. Keren karena city light dapat gitu kan. Terus listrik sudah ada, toilet sudah ada gitu. Gitu. Jadi kalau untuk ngomongin outdoor activity lebih asik sekarang tuh, gitu lebih asik karena yang saya bilang untuk camping ground dan orang camping tuh lagi happening lah sekarang. Mungkin Kang Ari juga sudah lihat di beberapa sosial media ya luar biasa. Wah, dan emang lahir biasa. komunitas baru om. Iya betul. Komunitas wah camping family ini, camping ini gitu. Betul. Camper fan lah gitu kan memang lagi happening gitu. Oke, saya pindah ke Kang Ari. Kang Ari gimana Kang Ari? Menggeliat lagi nih untuk kegiatan outdoor activity ini, Kang? Oke, dari PB-nya sendiri sebetulnya ketika kita menghadapi COVID atau PSBB ya, awal mula kita PSBB karena kita juga dihimbau dari kepemerintahan untuk tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan kerumunan, gitu kan. Nah di sini makanya teman-teman PB sendiri dari pendaki Bogor sendiri sebetulnya sempat di pandemi ini kita lumayan tengkurap ya dengan aktivitasnya gitu. Jadi ini banyak sekali teman-teman sebetulnya udah pengen gimana caranya tetap melakukan aktivitas tapi dengan tidak peserta yang cukup atau yang menimbulkan kerumunan yang banyak gitu. Jadi kita tetap di pendaki Bogor sendiri beberapa program tetap berjalan sebetulnya di pandemi kemarin, hanya tidak melakukan satu buah aktivitas yang mengakibatkan kerumunan yang cukup banyak. Cuman ada kesempatan-kesempatan di mana ketika PSBB selesai terus adanya new normal. Nah, itu kesempatan-kesempatan itulah yang biasanya kemarin-kemarin itu kita pakai tapi tetap dengan kuota yang enggak terlalu banyak gitu, Kang. Jadi ini bagaimana caranya biar enggak tidur-tidur amat gitu. Karena emang dari teman-teman sendiri butuh silaturahmi, butuh kumpul juga. Kita juga melakukan bahkan untuk rapat-rapat, meeting-meeting di kepengurusan kadang kita melakukan dengan sosial media. Jadi tetap harus berjalan gitu. Oh jadi tetap ya Kang ya untuk menggeliat itu tetap bisa ya Kang ya. Untuk kegiatan outdoor activity itu masih bisa dilakukan untuk secara virtual berarti Kang ya. Secara virtual. Oke, sekarang saya coba pindah ke ini om-om ini. Konsisten kita, bukannya mau nyebutnya om-om aja kok. Ya kalau sebenarnya udah dijawab ya sama dua orang teman saya ini, sahabat saya ini. Tapi kalau misalkan kita ngambil dari sisi pelajarannya, ya
Kita ngomong pelajaran bukan berarti saya mengajari teman-teman nanti yang melihat tayangan ini ya. Salah satu pelajaran yang kita dapat dari naik gunung itu adalah menahan diri. Nah, ya mungkin ketika di gunung kita memang banyak orang yang hobi naik gunung sudah bisa menahan diri ketika di gunung. Ketika cuaca jelek, yang tadinya harus muncak, mereka menahan diri untuk tidak muncak karena bukan puncak tujuan naik gunung, ya kan. Pas PSBB dan PPKM ini, ya kita di kota, di rumah yang sering kita singgahi gitu, di kampung kita sendiri atau di kota kita sendiri, bagaimana kita bisa menahan diri. Ada himbauan untuk tidak berkumpul ya, kalau kata orang Sunda mah wayahna gitu. Wayahna ya jangan berkumpul, tahanlah gitu. Kalau dari segi survivalnya ya bertahan juga gitu, karena kan ekonomi juga sangat berpengaruh ya. Usaha-usaha teman-teman mungkin ada yang sangat melorot gitu ya. Bagaimana kita bertahan hidup dengan menghidupi keluarga kita yang untuk yang sudah berkeluarga, yang masih bujangan ya bagaimana kita bertahan gitu. Sebenarnya kalau dari sisi pelajarannya bagus gitu. Ya emang dari setiap hal menurut saya kita harus mengambil pelajaran apapun itu. Terserah ke masing-masing sih ya. Kalau menurut saya sih itu. Bagaimana kita bisa menahan diri. Kalau untuk berkumpul sebenarnya kan di Pendaki Bogor sendiri di setiap korwil ada grup korwil di WhatsApp. Nah, kita bisa mungkin berbicara di grup gitu, berdiskusi di grup ya dengan mungkin di chatnya, di WhatsAppnya bisa video gabungan juga gitu kan. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau menurut saya itu Kang, ya apapun yang terjadi ya kita harus bisa adaptasi dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan ini. Yeah. Hebat ya Om ini jawabnya ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial juga nih. Siapa ini? Kang Aldi ya. Dari Squid Camp sendiri ya. Ini dari Squid Camp sendiri sebagai apa Kang di sini? Sebagai apa, pengelola atau mungkin gini aja deh, kita langsung perkenalkan aja langsung ya. Alhamdulillah nih tamu-tamu saya sangat spesial hari ini nih. Waduh, komplit banget. Oke, silakan Kang diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aldi. Saya di sini bantu-bantu doang gitu sama teman-teman, tapi untuk teman-teman juga ada yang ngelolanya gitu. Jadi kenapa namanya Squid Camp? Kita tuh terinspirasi dari yang viral, dari film. Nah betul. Kita sih berharap gitu mengikuti namanya Squid Camp gitu, bisa spiral film itu di sini gitu. Dan kalau concern kedepannya sih kita pengen kayak di sini kayak glamping gitu. Baru kepengennya. Itu aja sih paling Kang. Untuk pengelolaannya belum 1 tahun di sini. 4 bulan kayaknya, 4 bulanan. 4 bulanan. Untuk ATM. Oh, untuk harganya dia 25.000. Iya, per orang. Udah include sama parkir. Iya, parkir gratis di sini. Nah, ini tadi ada apa? Ada penjelasannya dari siapa tadi? Mohon maaf. Kang Aldi ya. Kang Aldi ini sebagai pengelola dari Squid Camp. Beliau tadi mengatakan terinspirasi dari sebuah film yang sangat viral yaitu Squid Game. Squid Game ini jadi beliau ini terinspirasi dan semoga bisa seviral di film itu. Betul Kang? Betul. Nah untuk HTM-nya sendiri atau untuk harga masuknya sendiri itu hanya 25.000 ya Kang ya?
ini 25.000 ini kayaknya nggak terlalu dalam deh, untuk ngerogoh koceknya ya. Murah, bisa dibilang murah dengan itu udah termasuk parkir loh. Itu termasuk parkir itu ya, kalau menurut saya sih wajar lah. Parkir nggak ada yang sampai 5.000. Berarti kalau dipikir-pikir di sini ya 25.000 untuk termasuk parkir ya, murah banget. Dengan pemandangan yang langsung view-nya Kota Bogor ya Kang Aldi ya. View-nya Kota Bogor dengan Gunung Salak, kalau pagi itu aduh sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman nih, untuk camping mania atau untuk keluarga yang mau datang ke sini, silakan hubungi dengan Kang Aldi gitu kan. Beliau ini selalu ada di pos ya Kang ya. Selalu ada di pos dengan HTM atau harga tanda masuknya itu hanya 25.000. Sangat murah sekali. Oh iya. Di sini emang masuknya beda gitu ya. Iya. Jadi mungkin di sini bisa dibilang murah lah ya untuk ini, untuk harga. Enak kok di sini tempatnya. Maksudnya nggak terlalu, toilet juga ada, musola ada Kang ya. Ada musola, ada toilet, ada. Jadi ya bisa dibilang komplit lah kalau untuk kita mau berkemah di sini. Kalau saya pikir sih di sini untuk family ya Kang ya. Family bagus banget ya di sini. Camping ceria itu bagus banget ya Kang ya. Untuk camping ceria untuk family ya itu sangat cakep sekali. Nah, oke, Kang Aldi mungkin itu ya Squid Camp ini semoga berjalan lancar ya Kang ya. Terima kasih Akang sudah memberikan kesempatan kepada saya, terutama nih untuk memberikan kesempatan ini untuk membuka sesi tanya jawab ya, atau bisa dibilang sessionnya inilah sharing ya gitu kan. Nah, kebetulan ya ini juga ada Kang Ari, ada om-om ini, ada bapak-bapak itu gitu kan. Gitu kan. Ya, jadi ya alhamdulillah gitu ya sudah difasilitasi sama Squid Camp ya dengan kopi kebleknya gitu kan. Wah, sangat enak sekali nih. Harus dicoba nih kopi keblek. Nah, oke Kang, gini mungkin kita lanjut ke pembahasan ini ya Kang ya. Pembahasan mengenai tentang peralatan ya Kang ya. Gimana Kang menurut Kang? Oh, tentang program. Oke, program dari nanjak dulu apa gimana? Oke, sekarang saya mau tanya nih ke om-om yang sebelah saya ini. Ya kan. Ini untuk di nanjak sendiri ini ada program apa sih Kang ke depannya gitu? Mangga Om. Untuk program. Ya, sebenarnya Kang, kalau buat ngebahas program bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena di Korwil Nanjak sendiri baru ada terpilih Korwil baru. Sistem pemilihannya pun ya sama, kita ada pemilihan cuman tidak terlalu formal juga. Korwilnya ada tadi di sini. Gimana kalau Korwilnya yang ngejelasin? Atau saya mewakilkan? Boleh. Ya. Nah, ini Om Joy ini. Korwil Ciawi dia. Korwil sama anggota ya dia dulu. Programnya sih sebenarnya masih sama ya, kalau saya sempat dengar dari teman saya, Korwil Nanjak ya sama kayak program lebih ke mendalami ilmu-ilmu tentang alam ya kan, seperti ilmu tentang mendaki gunung, karena kebetulan di PB Pusat sendiri ada program seperti itu juga. Terus olahraganya ada juga gitu, karena kan naik gunung butuh fisik yang bagus ya Kang. Ya mungkin karena kalau sengaja kita olahraga tiap hari itu agak sulit, buat kita malas ya, udah bangun tidur ngopi tidur lagi ya. Makanya alhamdulillah setiap seminggu sekali kita ada program olahraga ya, entah futsal atau main bola di lapangan tanah juga ya, di rumput, atau banyak juga sih ya, ada badminton juga untuk olahraganya. Untuk yang lainnya kayak
program-program tahunan juga kita ada ya, kayak santunan buat anak yatim, eh, kerja sama-sama komunitas lain juga ada. Kalau sekarang sih yang deket-deket lebih ke programnya mengumpulkan kembali teman-teman yang sudah mulai agak menghilang gitu, tapi mereka tetap ada di core wheel kita, karena di kita nggak ada oh lu nggak aktif sebulan cap, nggak juga seperti itu. Itu sih lebih ke sebenarnya karena kita komunitas orang-orang yang seneng naik gunung gitu kan, namanya juga pendaki Bogor ya. Jadi lebih ke mendalami materi saja, sharing lah gitu. Tempatnya sih tepat dan waktunya kita nggak ada waktu tertentu kalau kayak buat sharing, tapi kalau untuk kayak camcer ya ada gitu. Untuk santunan ada waktu-waktu tertentu per tahun, paling setahun sekali gitu. Gitu sih. Lebih. Tapi kalau sekarang ada lagi kita konsen juga buat bagaimana caranya kita berkumpul, hobi kita tersalurkan, tapi kita mendapatkan kita juga di komunitas bisa menghasilkan secara kebutuhan lah, duit. Nah, cuan. Tapi tidak memanfaatkan komunitas gitu. Ya contohnya misalkan kita kumpul, ada ide bikin kerajinan tangan atau apa, jadi duit, ya kita bisa buat main itu sih. Nah, kebetulan tadi Kang Erik bilang kebanyakan kita di outdoor activity juga, di outbound gitu ya. Kadang kita sharing juga tentang pengetahuan tentang itu gitu kan. Atau ada yang punya modal, yuk kita kerjasama bikin rental tenda dan sebagainya. Jadi bagaimana intinya sih daripada kita susah mengumpul gitu kan, butuh biaya juga, mau naik gunung butuh biaya. Yang paling dekat sih menyatukan lagi teman-teman dan bagaimana kita bisa menghasilkan di komunitas gitu. Di perkumpulan ya, bukan dari komunitasnya tapi dari perkumpulan itu, kita memanfaatkan perkumpulan ini dengan bisnis-bisnis kecil lah. Gitu. Ada tambahan? Saya ngantuk ini. Makanya dari tadi saya begini. Pak? Nambah lagi. Nambah terus. Ya, jadi yang menarik yang sempat kita cerita juga Om gitu, bahwa dari nanjak sendiri sebentar. Jadi dari nanjak sendiri yang menarik, kita ada beberapa membuat unit bisnis ya lebih, atau memang sesuatu yang memang bisa menghasilkan Om. Contohnya kita punya workshop nanjak. Nah ini properti yang kita pakai punya workshop nanjak. Ya, terus kita juga ada angkutan nanjak. Angkutan nanjak itu untuk memfasilitasi teman-teman yang mau naik gunung, dari porternya, dari transportasinya gitu. Kita juga udah siapin. Terus kita juga ada nanjak outdoor. Nanjak outdoor sendiri kita menyewakan peralatan camping. Kita menyewakan dan menjual beberapa produk outdoor activity seperti tenda dan lain sebagainya. Nah, satu lagi kita akan bangun dalam waktu dekat, mungkin bisa diramaikan dan bisa diresmikan sama Kang Ari nantinya di Januari. Kang Ari nanjak akan ada base camp di bawah Ataun. Kita bangun namanya Rumah Singgah Pendaki. Ya, kita akan memfasilitasi teman-teman yang mau singgah nantinya, yang mau naik gunung ke Gunung Gede. Nanti di sana kita juga ada rentalnya sendiri, ada transportasinya kalau memang membutuhkan, nanti ada nanjak, angkutan nanjaknya gitu. Nah itu mungkin di awal Januari ini akan kita launchingkan satu tempat untuk rumah singgah nantinya, rumah singgah untuk pendakinya gitu. Begitu Kang. Oh iya. Berarti, nah tapi gini, saya ingin menyoroti, ingin menggarisbawahi ya di sini. Tadi disebutkan sama om-om yang udah tadi hilang, kena sulap tadi. Itu ada program namanya santunan anak yatim ya. Santunan anak yatim itu berarti kan bisa dibilang religi lah ya, lebih ke religi ya. Berarti kalau saya pikir ini Korwil Nanjak ini sangat luar biasa nih Kang.
biasa di luar atau luar biasa lah ya. Luar biasa sekali, sangat sampai memperhatikan sampai ke tentang kebutuhan orang lain, yang ibarat kata kita bisa memfasilitasi orang lain gitu, membahagiakan orang lain lah ya Kang, dari segi religinya gitu kan. Ini hebat juga sih kalau menurut saya ya. Jarang, mungkin bukan jarang sih, ada kali ya komunitas juga yang komunitas pendaki gunung juga yang berbuat seperti itu gitu. Tapi saya ingin menyoroti, itu targetnya apa sih sebenarnya yang pengen dicapai sama Korwil Nanjak ini? Bisa melakukan hal seperti itu gitu loh, bisa melakukan namanya berbuat baiklah kepada orang lain gitu loh. Silakan. Ya, kalau untuk kegiatan sosial memang dari pendaki Bogor sendiri pun juga sering ya Kang Ari ya. Kita ada beberapa kayak dulu sebelum puasa kita ada cucurak berbagi. Jadi sambil makan-makan kita tetap ada berbaginya. Terus di teman-teman nanjak sendiri mudah-mudahan kita nanti juga ada satu camp seperti Squid Camp ini yang akan kita kelola, dan pastinya imbasnya untuk yaitu masyarakat juga, untuk alamnya juga untuk kalau untuk sosial sebenarnya malah nanjak dulu kuatnya malah di sosial dulu Kang gitu. Ya, dulu kita tergabung di Bogor Volunteer dulu. Kita ada beberapa komunitas, akhirnya membangun satu komunitas baru lagi gitu ya, wadah lah gitu untuk lebih ke sosial. Contohnya beberapa tahun lalu kayak longsor di Sukajaya ya, di daerah Sukajaya kalau nggak yang masih masuk Bogor tuh, yang mau ke arah Nanggung itu kita pun berangkat dengan teman-teman nanjak, terus disupport juga dengan pendaki Bogor. Terus sebelumnya lagi juga pernah di beberapa lah gitu, karena memang teman-teman ini salah satu kegiatan positifnya di sana Kang gitu. Jadi tidak hanya bermain di alam, tapi kita juga konsen di beberapa konservasi juga, dan kita lagi coba nanti kedepannya setelah ada base camp mungkin yang di puncak itu bisa bagi untuk mengumpulkan teman-teman untuk sharing session seperti ini. Kita akan buka tentang ya masalah pendakian apapun itulah, yang penting tujuannya lebih ke positif. Terus kedua juga tidak hanya itu, jadi dari teman-teman nanjak sendiri nanti bisa berkumpul di sana dan bisa yang tadi menghasilkan cuan gitu kan. Dengan ya kita ada handicraft untuk workshop, teman-teman senang di sana, silakan berkarya gitu kan. Silakan berkarya, silakan mengeksplor istilahnya minatnya teman-teman ini selain hanya mendaki kan gitu. Jadi kalau untuk hanya bermain sayang kan gitu. Makanya teman-teman di sini coba memfasilitasi, yuk senangnya naik gunung, oke. Kita buat angkutan nanjak dan dengan guide-nya juga kan gitu, dan ini juga akhirnya kan dia menghasilkan sambil jalan-jalan dapat uang kan gitu. Terus juga kayak di outdoor kita juga sama sih, teman-teman mau menyewakan mah enggak, ini alatnya ada di sini. Teman-teman misalkan gue punya tamu nih, silakan gitu kan. Nah nanti dibawa ke rumah singgah di sana, peralatan tinggal ambil di sana, tinggal dibawa gitu kan, tinggal nyewa, dan nanti dengan prosedurnya yang pastikan gitu kan, dengan manajemennya ada, intinya untuk memudahkan teman-teman juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar main lah gitu. Kalau zaman dulu kita mau main tuh ngumpulin duit dulu baru main gitu kan. Nah kalau sekarang sambil main dapat duit Om gitu. Oke, saya mungkin beralih ke Kang Ari ya. Kang Ari, ini kan tadi sudah dipaparkan ya program-program yang kalau menurut saya sih sangat luar biasa ya. Terutama di bidang religinya, terus di ada kumpul-kumpul camcer lagi gitu. Nah dari supportnya dari PB Pusat gimana Kang untuk program-program ini? Apakah harus dipilah lagi? Apakah harus disensor lagi untuk program-programnya? Apakah diberikan keleluasaan untuk itu dari PB Pusat? Jadi kalau untuk di
pusat sendiri sebetulnya memberikan satu buah kelonggaran untuk para korwilnya sendiri. Bahkan cuman emang program dari pusat itu memerintahkan kepada korwilnya sendiri adalah program, salah satunya adalah aksi kemanusiaan. Itu harus wajib ada di program korwilnya itu sendiri. Makanya di semua korwil, di lini korwil sebetulnya kayak aksi-aksi sosial, santunan anak yatim atau donor darah dan yang lain-lain, itu biasanya emang mereka bergerak gitu, bergerak di setiap korwil itu selalu ada. Jadi Selalu ada ya Kang ya. jadi nggak hanya di satu korwil aja, tapi diwajibkan untuk semua korwil melakukan kegiatan-kegiatan program aksi sosial kemanusiaannya itu sendiri. Gitu. Dan untuk program untuk dana usahanya sendiri sebetulnya dari pusat sendiri mempersilahkan kepada semua korwil itu jika karena dari pusat sendiri nggak campur tangan tentang dapurnya korwil itu sendiri, Kang. Oh, Begitu. berarti diberikan keleluasaan ya Kang ya? Sangat diberikan keleluasaan. Cuman ada satu buah aturan bahwa ketika dari korwil-korwilnya itu cari sumber-sumber dana, itu mereka sangat tidak diperbolehkan mereka itu memungut biaya dari para anggota. Nah, jadi mereka berkembang dengan seperti nanjak, ini ada angkutan nanjaknya, badan usahanya seperti itu dengan workshop dan yang lain-lainnya gitu. Tapi tidak memungut biaya-biaya kepada anggota-anggotanya, itu sangat dilarang. Tidak dianjurkan ya Kang Betul, ya. tapi mengajak teman-teman anggota-anggota yang ada di korwil tersebut, yuk kita bergabung bagaimana caranya kita mendapatkan hasil dari korwil itu sendiri gitu, menentukan iya badan usahanya makanya sendiri. tadi ada seperti kayak apa handicraft ya. Handicraft terus ada workshopnya juga ya Kang ya. Jadi Betul. lebih ke mandiri ya Kang ya, Harus untuk mencari mandiri dan emang bagaimana caranya dari korwil tersebut bisa, alhamdulillah bisa memberdayakan teman-teman yang ada di korwil untuk menghasilkan gitu kan, dengan cara ya tadi ya kayak seperti ada angkutan nanjak, ada angkutan workshop buat ininya, terus rental nanjak outdoornya sendiri. Nah itu kan sumber-sumber di mana ketika mereka mempunyai kegiatan yang di korwil itu tidak terlalu membebankan karena emang mereka ada juga gitu Ada juga feedback ya. dari usaha-usahanya itu sendiri, Kang. Ini berlaku untuk seluruh korwil ya Kang? Berlaku untuk seluruh korwil. Berarti mereka itu diberikan keleluasaan untuk bermandiri lah ya. Betul. Bahkan dari teman-teman dari pusat pun menganjurkan kepada semua korwil, karena di Pendaki Bogor ini sangat banyak sekali para pegiat usaha gitu kan. Mulai dari usaha outdoor equipmentnya. Nah ini kita dari pusat menginstruksikan, ayo silakan bangun, perkenalkan para pegiat-pegiat usaha yang ada di korwilnya masing-masing untuk bangkit. Gitu ya. Dengan memakai Pendaki Bogornya ini sebagai anggota, ya kita satu sama lain saling bekerja sama untuk mengangkat nama-nama mereka menjadi besar gitu, workshop gitu mereka. ya. Gitu. Itu semua berlaku untuk seluruh korwil ya. Iya. Untuk korwil dari Pendaki Bogor sendiri ya. Di sini dituntut pada semua korwil kedewasaannya untuk bagaimana caranya korwil ini mempunyai dapur sendiri dan mempunyai penghasilan dari manapun itu gitu, termasuk dari penjualan merchandise di korwil dan yang lain-lain. Karena gini, untuk dana-dana yang masuk ke dalam korwil itu sangat dibebaskan dengan korwil itu akan menjual entah merchandise dan yang lain-lain, karena emang dari sanalah sumber dana. Adapun misalnya sumber dana subsidi silang dari pusat itu biasanya nggak memenuhi harus 100% Harus gitu kan. 100%, iya, Walaupun ada hanya beberapa sesuai dengan pendapatan yang ada di pusat, dan korwil sendiri Pusat tidak meminta sepeser pun untuk setor sama pusat. Itu sangat diharamkan. Hukumnya sangat diharamkan. Jadi carilah sumber dana untuk korwil-korwil itu sendiri untuk membiayai korwilnya itu tetap bergerak.
Dan untuk makanya ada aksi sosial ya Kang ya. aksi sosial dan badan-badan usaha yang harus berjalan, silahkan kalian ketika ingin mengumpulkan uang kas Korwil itu supaya banyak ya dengan menjual merchandise Korwil dan yang lain-lain gitu. Tapi aturannya tidak memungut biaya sepeser pun kepada anggotanya sendiri, kecuali memproduktifkan anggotanya untuk ikut, yuk kita sama-sama melakukan satu usaha yang menghasilkan di sana. Makanya selalu ada bakti sosial ya Kang dari PB itu ya Kang Iya, ya. betul. Ini bakti sosial ini sebenarnya gini ya. Doktrin dari awal apa emang sudah menjadi satu program sih Kang? Itu dari awal ya, dari awal pertama kali berdiri PB itu dia mempunyai misi dan visi, salah satunya adalah tentang aksi kemanusiaan. Aksi kemanusiaan, Aksi sosial kemanusiaan itu bisa berbentuk santunan anak yatim atau bahkan kita tentang alamnya juga itu sendiri, penanaman pohon atau pelestarian yang lain-lainnya gitu. Oh. Nah, untuk Korwil Nanjak sendiri itu sudah sampai mana nih untuk mencari cuan? Ya kan? Itu untuk mungkin yang tadi diceritakan mungkin ya tadi dengan adanya Korwil Nanjak atau memberdayakan teman-teman di Nanjak untuk lebih produktif. Lebih produktif ya. Oh, oke Kang. Untuk program mungkin dari Korwil Nanjak itu masih banyak kali Kang ya. Masih untuk kedepannya itu mungkin masih direncanakan atau apa sudah dilaksanakan sih Kang? Kalau untuk agenda tahunan udah pasti ada Kang, dan sekarang kan ditambah ada pergantian dan hari ini juga sebagai pengukuhannya bahwa pergantian Korwil nanti baiknya Kang Ciom kayaknya ya, Kang Ciom nanti kita ajak bicara, ajak sharing, mungkin beliau punya program-program apa yang memang di luar agenda tahunan atau agenda yang memang sudah berjalan gitu. Tapi pas ajan ternyata cepat ya, sudah zuhur, mungkin kita break dulu Om. Enggak usah, langsung aja di-cut. Nanti kan dipotong. Di-cut dulu aja.